Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta di malam yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang fenomenal Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang soleh. Untuk menghemat waktu maka kita langsung saja mendengarkan hadis-hadis yang dibawakan pada bab yang ketiga. Kita masih di bab yang ketiga tentang sabar. Taib, tafadhal. Di hadis yang ke-33 ini hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ada beberapa pelajaran yang kita petik pada hadis ini, yakni pertama, musibah yang terbesar bagi seseorang tentu musibah di dalam agamanya tentunya. Akan tetapi musibah yang maksudnya yang membuatnya duka lara, yang membuat hatinya itu terenyuh, yakni Allah mengambil orang yang paling dicintainya, seperti orang tua kita, pasangan hidup kita, anak kita, dan orang-orang yang terdekat kita. Itu adalah musibah yang terbesar. Allah mengambil orang yang paling kita cintai. Kemudian di hadis ini juga bahwasanya orang-orang kafir tidak mendapatkan hal sebagaimana orang mukmin tidak mendapatkan, karena orang kafir tidak ada balasan bagi mereka berupa kebaikan. Adapun balasan bagi mereka adalah yang mereka usahakan di dunia. Di akhirat mereka tidak mendapatkan balasan apa-apa. Apapun yang mereka lakukan berupa amal ibadah, kesolehan, itu di akhirat kelak itu tidak mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik juga bahwasanya di hadis yang ke-33 ini, yaitu pahala bagi orang-orang yang sabar. Pahala bagi orang-orang yang sabar itu ketika mereka menjalani musibah tersebut, maka mereka akan mendapatkan di akhirat kelak pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan surga. Sebagaimana di hadis ini, min ahlid dunya tsumma tasabahu ilal jannah. Jadi bagi penduduk dunia yang mengharapkan pahala, tentu di sini ada di dalam situ ihtisab. Sebagaimana kita ingat hadis tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dengan iman, orang yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala di situ, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di hadis yang lain tentang puasa. Adapun di sini bagi orang-orang yang mendapatkan musibah lalu dia mengharapkan pahala dari musibahnya,
maka balasannya kata hadis Nabi SAW di riwayat ini ilal jannah, kecuali surga. Taib, istamir. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari. Di sini beberapa faedah dari hadis yang ke-34, bahwasanya pernah terjadi, ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tepatnya di daerah Syam, yang mana ketika itu terjadi wabah besar yang bernama ta'un, yakni bentuknya seperti bisul. Dijelaskan oleh ulama seperti bisul yang sangat menyakitkan, dan seringkali itu muncul di bagian ketiak. Di sekeliling bisul itu terdapat warna hitam-hitam, dan sering orang yang mendapatkan wabah ini dijelaskan bahwasanya dia akan jantungnya itu berdebar-debar keras dan sering muntah-muntah, dan ini sangat sakit. Nah, jadi ini wabah ta'un yang pernah terjadi di kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tepatnya di daerah Syam. Kemudian di hadis ini juga dijelaskan tentang bahwasanya penyakit ini merupakan rahmat bagi orang mukmin. Adapun bagi selain orang mukmin, ini merupakan azab. Kemudian mengenai mati syahid, kita mengetahui bahwasanya orang yang jihad di jalan Allah, berperang untuk menegakkan kalimat Allah agar mulia, agar tinggi, kemudian gugur di medan perang tersebut, itu mati syahid. Namun kalau kita pelajari hadis-hadis Nabi yang lainnya, itu ada beberapa yang bisa disebutkan sebagai mati syahid. Di antaranya orang yang terkena ta'un ini, wabah ini. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya orang yang sakit perut meninggal dalam keadaan tersebut, maka itu tergolong orang yang mati syahid. Tentu berbeda tingkatannya, berbeda dengan orang yang mati syahid di medan perang. Kemudian orang yang tenggelam itu termasuk mati syahid. Apa dulu pernah yang 21 tahun yang lalu itu tsunami, dan masih segar bagi kita kejadian tersebut meskipun sudah lama. Mungkin Rahmat belum lahir. Sudah? Belum. Baca, lihat sejarahnya di Aceh itu, tahun 2004 bulan Desember. Itu banyak yang hanyut, musibah tsunami, yang tenggelam. Orang yang tentunya kalau wisata kemudian berbuat maksiat, tenggelam kapalnya di pulau, itu tuh berbeda lah ya, karena dia dalam keadaan maksiat. Ini yang biasa, keadaan yang biasa, yang tidak dalam maksiat, apalagi rangka ibadah.
Seperti zaman dahulu sebelum tahun 70-an orang berangkat haji dengan kapal laut. Baru setelah itu tahun, kalau tidak salah tahun 71, mungkin bapak-bapak ada yang mengetahuinya. Itu 71 kalau tidak salah, di zaman presiden kedua Bapak Soeharto. Itu baru mulai pakai pesawat. Sebelumnya pakai kapal laut, 6 bulan pulang pergi. Misalnya dalam keadaan seperti itu mereka tenggelam kapalnya, tentunya termasuk dalam mati syahid. Dan jenazah-jenazah yang meninggal di ketika itu memang dibuang ke laut. Mendengar cerita atuk-atuk kita, kalau ada yang meninggal dibuang jenazahnya ke laut. Kemudian melahirkan, ini bagi kaum muslimah, ummahat, ibu-ibu, ketika melahirkan lalu dia meninggal, itu termasuk mati syahid. Atau dalam keadaan nifas, kan ada banyak pengeluaran darah yang ketika itu menyebabkan kematian, itu juga termasuk mati syahid. Jadi itu diantara di hadis yang lain, orang yang mempertahankan hartanya ketika dirampok lalu dia terbunuh, mempertahankan hartanya itu termasuk mati syahid juga. Jadi masih banyak beberapa kategori yang digolongkan dengan mati syahid. Dan di sini kita ingat di lebih kurang 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, musibah COVID-19 wabah yang melanda, itu ada karantinanya. Dan ini mengenai ini sudah ada di zaman dahulu. Ketika Umar mengatakan, Umar ingin masuk, tidak jadi. Karena kata Nabi SAW di hadis itu, orang yang berada di dalam wabah tahun itu tidak boleh keluar. Begitu juga orang yang dari luar itu tidak boleh masuk. Nah, jadi memang karantina kalau kita dahulu apa namanya, banyak itu lockdown apa lagi. Pokoknya disekat-sekat lah, tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar, itu beberapa tahun yang lalu yang sama-sama kita rasakan wabah dunia. Meskipun belakangan ada yang mengatakan begini, diperbesar-besarkan, Allah Ta'ala alam. Kita tidak ada ahlinya. Kata pemerintah demikian, mau jual vaksin, mau jual apa, kita nggak tahu. Yang jelas ketika itu 2 tahun haji untuk luar Saudi itu tidak ada, bagi mereka saja, dan itu pun dibatasi. Wallahu Ta'ala alam. Kita lanjut ke hadis yang ke-35. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, jika aku menguji hamba-Ku dengan 2 yang dicintainya, kemudian dia bersabar, maka aku akan mengganti keduanya itu untuknya dengan surga. Maksud beliau 2 yang dicintainya adalah kedua matanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini hadis dari Anas bin Malik Abu Hamzah, khadim Nabi SAW, pelayan Nabi SAW. Dan di sini innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Hadis qudsi, lafaz-lafaz seperti ini, atau min rabbi, atau min rawa rabbi, min rawi rabbi, diriwayatkan dari Rabbku. Jadi lafaz-lafaz semacam ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan itu maknanya lafaznya dari Nabi SAW, tetapi itu firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kalamullah. Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, kitabullah, itu dijaga maksudnya seluruhnya, barisnya, titiknya, lafaznya, seterusnya, penulisannya itu dijaga, dan tidak ada satupun yang bisa merubahnya. Jika ada yang merubahnya akan diketahui, karena firman Allah, kalamullah, ayat-ayat Allah itu banyak dihafal oleh
kaum muslimin di belahan bumi manapun. Kalau di Jazirah Arab itu biasa mereka sebelum 10 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah selesai hafalannya. Setelah itu baru mereka ikut halaqah itqan, memungkinkannya agar hafalannya itu kuat. Dilanjutkan dengan menghafal hadis-hadis Nabi, kemudian menghafal mutun-mutun. Ada mutun-mutun matan dari ulama yang disimpulkan dalam masalah bidang ilmu, itu dihafalkan. Dan ini untuk memudahkan memahami salah satu disiplin ilmu. Jadi Allah apabila mencintai hambanya itu senantiasa diuji. Seperti hadis ini diuji dengan matanya, sebagaimana disebutkan di akhir hadis, dua yang dicintai itu adalah mata. Karena mata itu bagaimana rasanya ya? Sesuatu yang sangat berharga juga, dan seluruh anggota tubuh kita itu berharga, ada fungsinya masing-masing. Jantung yang utama tentunya, dan seterusnya, bagian dalam. Dan meskipun sepele mata itu tidak ternilai harganya. Coba kita hargakan. Ada orang yang ingin membeli kornea mata seharga 1 miliar. Rahmat mau nak jualnya matanya 1 miliar. Tidak mau. Itu seandainya dihargakan 1 miliar satu kornea mata. Kalau 2 miliar. Belum anggota tubuh yang lainnya yang vital, yang penting di bagian kepala, saraf-saraf dan seterusnya. Betapa banyaknya nikmat Allah pada jasad kita, pada tubuh kita. Dan ini harus kita ambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Pada dirimu sendiri itu terdapat pelajaran. Kenapa tidak mengambil pelajaran? Yang tangan yang bisa bergerak. Mungkin ada kita melihat orang yang stroke, tidak bisa bergerak tangannya lagi. Tidak bisa bergerak, sebagian dari anggota tubuhnya lemah. Dan alhamdulillah bagi kita yang diberikan kesehatan, terutama orang tua kita, masih bisa melangkahkan kakinya ke rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus disyukuri. Banyak di dalam tubuh kita, dalam anggota tubuh kita, kenikmatan yang tiada tara harganya. Dan kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang menjadi tenaga kerja, terutama di daerah Kamboja, itu diambil bagian dalamnya, ginjalnya dan seterusnya. Nah, jadi saking berharganya anggota tubuh kita itu, tidak ternilai harganya. Jadi kalau kita ambil pelajaran mengenai diri kita saja, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengganti yang paling utama adalah surga. Dan kita pernah mendengarkan video seorang anak kecil yang hafal Quran yang Allah takdirkan tidak melihat. Lalu yang ketika itu yang membuat hostnya ya, presenter, yang tukang tanya itu, hostnya. Yang ketika berdialog dengan yang hafal Al-Quran, lalu dia menjawab bahwasanya dia ingin balasannya surga, dan cukup matanya ini ketika bisa melihat Allah di surga, katanya. Sehingga presenter itu menangis mendengarnya, dan Allah anugerahkan hafal Al-Quran. Meskipun tidak bisa melihat, tetapi Allah lebihkan dengan bisa menghafal Al-Quran. Dan kalau kita baca biografi para ulama kita, di usia senja mereka banyak yang rabun, banyak yang buta. Karena dahulu penerangan lampu belajar tidak seperti kita yang ada listrik PLN-nya, tidak. Dahulu pakai lampu minyak, dan malam-malam mereka dihabiskan dengan mentelaah kitab-kitab, menulis, membaca, kemudian menganalisis, lalu
hanya penerangan seadanya, sehingga di usia tua mereka banyak yang buta. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz itu buta di umur 18 tahun, salah seorang mufti dari kerajaan Saudi Arabia yang wafat tahun 98 yang lalu, tahun 1998, mengalami kebutaan di umur 18 tahun. Dan walhamdulillah itu ingatan beliau sangat kuat sekali. Di usia senjanya pernah menyebutkan bahwa beliau pernah membaca di sebuah kitab, judulnya, jilidnya, halamannya beliau ingat. Lalu dicek oleh orang yang dicek buku tersebut, jilid berapa, judulnya, halamannya, ternyata pas isinya. Itu puluhan, mungkin sudah 50 tahun yang lalu, tetapi beliau masih ingat. Dan pernah ditawarkan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia untuk dioperasi di Eropa. Beliau tidak mau. Beliau ingin kebahagiaan Allah ganti dengan surga. Sebagaimana hadis ini, bahwasanya balasan untuk yang bersabar maka akan mengganti keduanya, fasabara awattuhu minhumal jannah, akan Allah ganti keduanya dengan surga. Jadi jangan, tapi kalau bapak-bapak enggak kan, sekarang kan kalau sudah agak kabur sedikit, operasi katarak supaya jelas. Tapi kalau tujuannya jelas untuk baca Quran misalnya, enggak masalah. Ini belajar di Riyadhus Shalihin, kata Ustadz membawakan hadisnya enggak apa-apa Rabun. Ya enggak bisa pula baca Quran, enggak dapat pula pahala kan dari baca Quran. Enggak masalah. Misalnya operasi katarak yang supaya jelas penglihatan, tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, istamir. Dari Allah bin Abu Ramah, beliau berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli al-jannah, fa qultu bala. Qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalat inni usra'u wa inni atakashafu fad'u Allah ta'ala li. Qala in syi'ti sabarti wa lakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaki. Fa qalat asbiru. Fa qalat inni atakashafu fad'u Allah an la atakashafa fada'a laha. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga? Aku berkata, ya. Dia berkata, yaitu seorang wanita hitam yang pernah mendatangi Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya saya menderita penyakit ayan dan auratku sering tersingkap ketika penyakitku kambuh. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk kesembuhanku. Beliau bersabda, jika engkau mau, engkau bersabar dan engkau akan mendapatkan surga. Tetapi jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala agar menyembuhkanmu. Maka wanita itu berkata, saya akan bersabar. Lalu dia berkata lagi, auratku sering tersingkap ketika penyakitku kambuh. Mohon doakan kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Maka beliau pun mendoakannya. Muttafaqun alaih. Taib, hadis dari Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas memberikan pertanyaan kepada salah seorang ulama dari generasi tabi'in, Atha' bin Rabbah rahimahullah taala, termasuk murid dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita mengenal ada sahabat itu dari generasi sahabat, ada Abadilah. Ada yang ingat Abadilah? Itu mereka berempat yang seumuran. Mereka seumuran, sebaya, dan sama juga tingkat keilmuannya, mirip-mirip, sebanding. Abadilah. Uzkur. Nasi itu ada 4 orang yang sahabat, namanya sama-sama Abdullah, di generasi
sahabat, anak sama umurnya, sama keilmuannya. Yang pertama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud tidak masuk. Abdullah bin Zubair bin Awam. Yang keempat sebaya juga, sama-sama semangat belajar di majelis Nabi SAW dan sama-sama taat ketekunannya, ahli ibadah juga. Yaitu yang keempatnya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi mereka sebaya, pemuda, sama-sama semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan keilmuan mereka mirip. Salah satunya yang kita hadis dari beliau Abdullah bin Abbas, dan bahkan Abdullah bin Abbas itu dijadikan oleh Umar bin Khattab anggota majelis surahnya meskipun masih muda beliau, sehingga ketika itu orang-orang dari majelis surah, karena majelis surah yang rata-rata itu adalah veteran perang Badar, syuyukh, orang-orang tua yang sudah putih jenggotnya. Kemudian mereka pun berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa ada anak belia ini yang hadir? Kami juga memiliki anak-anak yang sebaya dengan beliau." Lalu Umar pun menguji keilmuannya dengan menanyakan kepada yang hadir ketika itu majelis syura, yakni tafsiran dari surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Maka ketika itu ditanyakan, dilontarkan oleh Umar kepada majelis surah, suyukh para veteran perang Badar, orang-orang tua itu menjawab dengan letterland, maksudnya dengan sesuai dengan nas, bahwasanya telah diberikan kemenangan, orang berbondong-bondong masuk Islam dan seterusnya. Maka Umar mengalihkan pertanyaan kepada Abdullah bin Abbas. Ditanyakan kepada Umar apa tafsiran dari surat ini, dan ini surat yang terakhir turun. Adapun ayat yang terakhir turun surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum." Adapun surat yang terakhir turun adalah surat ini. Karena setelah Fathu Makkah orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yakni ayat ini adalah pertanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun mengomentari apa yang saya tidak mengetahui melainkan apa yang disebutkan oleh anak muda itu. Nah, berarti luasnya keilmuan dari Abdullah bin Abbas sehingga diikut sertakan dalam majelis syura Umar ketika Umar menjadi khalifah Amirul Mukminin. Baik, di sini beliau memberikan pertanyaan kepada muridnya Atha bin Abi Rabbah tentang maukah diberitahukan wanita penghuni surga. Ya, wanita penghuni surga yang disebutkan ternyata surga itu tidak harus cantik, tidak harus putih, tidak harus kaya, enggak. Ini seorang wanita berkulit gelap, hitam. Sebagaimana beliau memiliki penyakit yang kita dengarkan sama-sama tadi. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasannya kesabaran atas setiap musibah yang menimpa di dunia itu akan mewariskan surga. Cuman intinya sabar tadi. Sabar. Kemudian itu boleh kita berusaha untuk mengobati penyakit. Sampai-sampai wanita yang tadi yang memiliki penyakit ayan meminta kepada Nabi agar didoakan sembuh penyakitnya. Ini berupaya dia untuk mengobati penyakitnya. Dan di sini juga bisa dipetik pelajaran boleh tidak berobat. Boleh.
Jadi jangan sampai mengatakan nanti meninggal sia-sia, enggak. Seperti Nabi mengatakan di sini ketika Nabi menyebutkan in syi'ti fasabarti walakil jannah. Jadi jika engkau mau, engkau bersabar dan bagimu surga. Nah, lalu dia biarlah penyakit saya itu. Cuman ada satu permintaannya, ini pelajaran. Beritahukan kepada istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, bagaimana rasa malu bagi sahabiah, sahabat wanita. Dia hanya meminta ketika penyakit ayannya bangkit, jangan sampai terbuka, terlihat auratnya. Bayangkan kalau sekarang sudah puas kita melihat aurat. Waliyahzubillah. Ini hanya seorang berkulit hitam, dia ingin agar ketika dia kambuh penyakitnya tidak kelihatan auratnya. Nah, itu makanya kita pernah mendengar kajian salah seorang ustaz, perempuan sekarang itu kalah dengan ayam gitu. Ini apa namanya, maksudnya dalam masalah ini. Kalau ayam ingin dilihat pahanya, langkahi dulu mayatku gitu. Istilahnya setelah disembelih ayam itu baru bisa dibuka bulu-bulunya, nampak pahanya. Sekarang tidak perlu, gratis, nampak saja. Waliyahzubillah, merusak pemandangan bagi orang yang menjaga pandangannya tentunya. Mungkin bagi orang-orang yang sudah terbiasa, itu apa nih pembahasannya? Biasa orang-orang perempuan yang kelihatan pahanya ini. Tapi bagi orang yang berusaha untuk menjaga pandangannya, risih. Ada salah seorang ustadz diundang di Eropa sebuah kajian, Ustadz Ahmad Zainuddin hafizallah, itu beliau di Banjarmasin, Kalimantan. Itu pernah diundang di Eropa, keliling beberapa negara di Eropa. Menggigil beliau, katanya tidak bisa, mau diarahkan kemana pandangan, mau dilihat lurus pakaian orang Eropa sama tahu saja. Jadi ini pelajaran bahwasanya bagaimana wanita dari generasi sahabat, sahabiah itu menjaga kehormatannya. Baik, istamir. Hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Di antara pelajaran yang kita bisa petik dari hadis yang ke-37 ini, hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya para nabi, para rasul itu memiliki cobaan yang besar dalam berdakwah, dan mereka memiliki kesabaran yang tinggi. Mereka memiliki kesabaran yang tinggi di mana meskipun mereka terluka, mereka tidak membalas dengan keburukan. Bahkan mereka mendoakan kaumnya, karena kaumnya adalah kaum yang tidak mengetahui. Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Teringat kita akan kisah Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di luar kota Mekah, tepatnya di Taif. Dan itu di tahun itu adalah tahun Amul Hazan, tahun kesedihan.
paman beliau Abu Thalib wafat di tahun itu, dan beberapa bulan kemudian istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha pun meninggal, sehingga beliau di Mekah itu mendapat perlakuan yang sangat kasar, melebihi sebelumnya. Kalau sebelumnya masih dilindungi oleh paman beliau Abu Thalib, setelah Abu Thalib wafat, kaumnya semena-mena terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun berdakwah, berinisiatif berdakwah keluar Mekah. Di antara tujuannya adalah Taif. Kalau sekarang bagi yang umrah plus Taif ada sekitar 2 jam dengan bus sekarang. Dan Taif adalah negeri dataran tinggi, dingin. Biasanya di Taif itu destinasinya biasanya mengunjungi Masjid Ibnu Abbas, kemudian pergi ke pabrik parfum, kemudian pergi ke perkebunan. Di sana ada wisata kereta gantung itu, yang kereta gantung. Nah, itu di Taif itu. Dan ada panorama juga bagi yang ingin naik onta. Di situ ada juga panorama pemandangan yang tinggi, melihat ke arah bawah yang tentu malam lampunya sangat indah bagaimana. Tapi tidak pernah jamaah tidak pernah malam, biasanya setelah asar sudah sampai kembali ke Mekah. Itu Taif. Dan perlakuan orang Taif, Nabi SAW itu ditolak dakwahnya, dikejar-kejar, dilempari dengan batu, sehingga ketika Nabi sudah jauh dari pengejaran penduduk Taif, ditawari oleh malaikat Akhsyabain, 2 malaikat penjaga gunung, agar ditimpakan gunung itu terhadap penduduk Taif. Akan tetapi Nabi SAW tidak mau, karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Dan Nabi berdoa, sesungguhnya aku berharap agar lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa Nabi SAW ketika Nabi wafat, itu rata-rata orang banyak yang murtad. Walhamdulillah penduduk Taif itu tidak murtad. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 118 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mengenai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Kata Allah abadikan dalam surah Al-Maidah, jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba engkau ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Nabi Isa ungkapkan ini, dan Allah abadikan dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 118. Nanti mungkin bisa dilihat di rumah dan silahkan dibaca tafsirnya. Bagi ada kitab tafsir di rumah, siapa tahu ada tafsir terjemahan Ibnu Katsir, As-Sa'di atau yang lainnya. Kemudian yang bisa juga kita ambil pelajaran bahwasanya selain di Taif yang Nabi mengalami luka-luka berdarah oleh kaumnya, yaitu di peristiwa perang Uhud di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Ini Nabi SAW juga mengalami luka-luka, gigi Nabi pun ada yang patah. Dan kisah heroik ketika itu adalah Thalhah bin Ubaidillah, yang mana beliau salah seorang sahabat yang menjadi tameng Nabi, ingin melindungi Nabi SAW, dan jari-jarinya pun terpotong semuanya. Nabi SAW pernah menyebutkan keutamaan dari Thalhah bin Ubaidillah, bahwa jika siapa yang ingin melihat syahid, orang yang syahid tetapi masih berjalan di permukaan bumi, lihatlah Thalhah. Jadi beliau digelari syahid, syuhada, tetapi beliau masih hidup. Sementara kita ketahui orang yang syahid itu meninggal di medan perang. Adapun Thalhah bin Ubaidillah, beliau masih hidup. Dan itu pun ungkapan dari Umar. Perang Uhud adalah harinya Thalhah. Perang Uhud adalah harinya Thalhah. Dan Thalhah Ubaidillah, salah satu keutamaannya, beliau adalah salah seorang
di antara 10 sahabat yang dijanjikan atau dijamin surga. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Bismillah. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ada wala ghammin hatta syaukan yushaquha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh rasa letih, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya karenanya. Muttafaqun alaih. Baik, dari 2 sahabat di sini disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Abu Hurairah. Hadis ini muttafaqun alaih. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya orang muslim apapun kejadian yang menimpanya dalam hal keburukan, misalnya menurutnya dalam masalah musibah, dalam masalah penyakit, apapun yang membuatnya merasakan sesuatu kesedihan atau suatu rasa sakit, bahkan di sini dicontohkan yaitu duri, tersusuk duri, itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan hal semacam ini kepada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, agar ketika wafat itu berjumpa dengan Allah tanpa dosa. Jadi jangan khawatir dengan orang-orang yang ada diuji dengan banyak masalah. Karena banyak kita jumpai pertanyaan-pertanyaan, "Ustaz, kenapa dahulu waktu masih sholatnya terkadang-kadang belum rutin ikut kajian, tidak seberat ini masalah. Tapi setelah ngaji, setelah berusaha untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan akhir kehidupan yang baik dengan husnul khotimah, banyak masalah, Ustaz." Nah, ini biasanya ada pertanyaan seperti itu. Ya, karena yang diuji itu adalah orang-orang yang sudah memiliki keimanan dalam hatinya, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang diterpa oleh angin itu adalah pohon yang tinggi? Jadi itu adalah ujian agar meningkat derajatnya. Jadi jangan khawatir dengan ujian yang Allah berikan, apapun berupa kesusahan, berupa semuanya, apapun yang mengakibatkan seorang mukmin itu dalam tanda kutip menderita, maksudnya dia ada duka dalam hatinya, ada rasa sakit dan seterusnya, sampai demam pun itu akan menggugurkan dosa. Demam yang biasa, yang salah seorang kita biasa mengalaminya, tetapi bagi seorang yang mukmin itu menggugurkan dosa, menggugurkan dosa. Jadi ini apapun kejadian bagi seorang yang beriman, sebagaimana telah kita sebutkan di poin-poin sebelumnya, itu adalah untuk menggugurkan dosa dan tentunya akan mendapatkan pahala. Baik, sudah habis waktunya, mungkin kita cukupkan sampai hadis yang ke-38. Karena azan Isya telah masuk, maka sampai di situ dulu pelajaran kita dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan beberapa hadis yang kita pelajari di malam ini membuat ada bertambahnya keimanan kita tentunya, dan bagaimana kedudukan sabar itu di dalam agama, yang mana kesabaran itu akan membawakan sesuatu keindahan, baik itu di dunia dan di akhirat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.